Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada, tadi telah disampaikan nasihat demi nasihat, untayan mutiara hikmah yang saya yakin apa yang beliau sampaikan, guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawwa, semoga besar manfaatnya untuk kita semua, baik yang hadir di dalam studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Jamaah sekalian, ibu-ibu masih semangat? Nah, kelihatan nih muka-mukanya nih. Udah pada makan belum nih? Iya. Ya. Dari luar biasa perjuangannya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, dari apa yang tadi disampaikan bahwa kalau kemudian kita bersungguh-sungguh berhijrah, merubah diri kita menjadi lebih baik, maka awal proses hijrah yang akan kita lakukan, Allah menjanjikan, Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Jadi jangan berharap begitu awal proses hijrah, memperbaiki diri, langsung pengen materi dunia, langsung pengen kedudukan, mustahil. Jadi yang pertama kali Allah berikan, dan yang pertama kali Allah janjikan bagi kita yang sungguh-sungguh berhijrah, bagi kita yang sungguh-sungguh memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan dunia. Jangan langsung harapan kita pengen dunia, pengen materi dunia, terlalu kecil dunia mah. Terlalu kecil kedudukan mah, terlalu kecil jabatan mah. Tapi yang paling tinggi selain dunia tersebut yang Allah janjikan dalam awal proses kita memperbaiki diri, justru Allah memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati ini. Setelah itu ngikutin nanti tuh. Makanya jadilah orang-orang yang beruntung. Karena kata Imam Haddad, manusia itu ada 4 model, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 4 model. Pertama nih, biar kita rabah diri kita masing-masing, kita masuk model yang mana? 1, ada orang yang dimudahkan urusan akhiratnya, tapi dipersulit urusan dunianya. Kalau buat urusan akhirat makanya gampang banget, mudah banget. Enggak susah, ama ngaji gampang, enteng banget. Kaki kita nih ngelangkah enteng. Buat ke majelis ilmu, buat ke masjid, rasanya mudah banget tuh. Emang Allah mudahin tuh kalau buat urusan akhirat. Tapi kalau buat urusan dunia, aduh susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol. Ya, ada gak yang begitu di sini? Ada. Nah, model manusia yang pertama ini, kata beliau, ini adalah golongan daripada pewaris Nabi. Yang kalau buat urusan akhirat gampang, tapi buat urusan dunia susah. Ada yang kedua, ada manusia yang dipermudah urusan dunianya, tapi dipersulit urusan akhiratnya. Kalau buat bisnis mah, nggak kira-kira, dagang laku terus. Usaha gampang terus, duit banyak terus, rumah gede, mobil mewah. Tapi giliran suruh nyantunin anak yatim, susah. Giliran suruh sedekah, pelit banget. Giliran buat berangkat ke tanah suci agak susah, tapi buat ke Eropa mah gampang. Buat urusan dunia mah gampang. Tapi buat urusan akhirat kayaknya susah banget. Hati-hati. Kata beliau masuk dalam golongan jenis manusia
minal mustadrijin, dari kata istidraj. Sengaja tuh Allah ulur ibarat main layangan, makin tinggi malah makin gak ketolong tuh. Na'udzubillah min. Ada enggak tuh jenis model manusia yang begitu? Ada. Banyak. Di sini ada enggak? Lah. Nah, mudah-mudahan enggak ada kalau di sini nih. Ya. Ini kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah insya Allah banyak duitnya. Amin. Ya. Tapi ngajinya juga rajin. Iya benar-benar. Nah ada yang jenis manusia ketiga nih. Ini rombongan orang celaka. Udah dunianya susah, akhiratnya susah. Udah dunianya dibikin susah sama Allah, sama ngaji romannya rada ogah, sama sembahyang rada kagak mau. Rumah deket masjid kagak pernah nginjek masjid. Rumah deket musola kagak pernah nginjek musola. Sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Udah begitu susah banget hidupnya. Sama dunia susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol. Dibikin susah semuanya. Hati-hati, ini rombongan orang celaka. Tapi yang keempat nih, ada orang yang dipermudah urusan akhiratnya, dipermudah juga urusan dunianya. Nah, kata Imam Haddad, ini rombongan atau golongan daripada min ashabil yamin. Orang-orang yang beruntung. Pengen gak Bu? Nah coba kita rabah dah. Dari 4 model, kira-kira kita yang mana tuh? Yang 4. Nah, pengennya yang kemana? Yang berapa pengennya? 4. Yang keempat, dunianya gampang, akhiratnya gampang. Yang penting istiqomah, perbaiki diri kita. Ya, jangan ngarepin dunia mulu. Yang paling penting yang tadi Allah janjikan itu, ya dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, ketenangan hati dulu yang Allah bakal berikan kepada kita. Biasanya kita di dunia usaha yang ada ribanya, ada lebihnya. Tapi kita tinggalin tuh demi kita memperbaiki diri kita. Kita rugi pasti. Ya gak apa-apa. Tapi nanti bakal Allah ganti yang bakal lebih banyak lagi dengan berlipat-lipat ganda. Jadi jangan pernah khawatir. Dan yang paling terpenting adalah bagi kita yang bertobat, sungguh-sungguh berhijrah, memperbaiki diri kita, maka insya Allah kalau kita kemudian pada saat proses hijrah tersebut, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka orang tersebut diterima taubatnya, diterima pahalanya dan masuk ke dalam surganya. Nah, jadi ibu-ibu, yang namanya kematian itu pasti, kapan dan di mana kita nggak tahu. Ya kita ini semuanya calon jenazah, calon haji, calon hajah, calon jenazah. Ya mudah-mudahan yang belum berangkat haji biar bisa berangkat haji. Amin. Nah kita semua pasti akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita proses memperbaiki diri kita, proses kita hijrah, maka insya Allah taubat kita diterima, pahala kita diterima, dan surga akan menjadi jaminan kita. Amin. Mau masuk surga Bu? Mau. Mau sekarang? Ya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tapi ya umur kita dipanjangin sama Allah, ya enggak? Untuk kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Istiqomah insya Allah baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Amin ya robbal alamin. Begitu dokter. Baik, Masya Allah. Bu, ada yang mau nanya nggak? Yang mana yang mau nanya? Mana orangnya? Nah, ini. Nama pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Eli dari Majlis Ta'wil Al Baroah Jasinga Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya silakan.
Bagaimana jika sudah berhijrah tetapi masih sering teringat hal-hal ketika belum berhijrah? Oh, maksudnya keinget hal yang dulu-dulu gitu ya. Udah hijrah gimana tuh? Sekian dari saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keinget-inget, maka jawabannya jangan diingat-ingat. Gampang banget ya jangan Ya udah diingat gitu udah. doang. Ya udah. Jawabannya kalau keinget-inget yang dulu-dulu maka jangan diingat-ingat. Itu jawaban intinya, simpelnya. Tetapi ya kalau kita sering ingat-ingat dari apa-apa yang pernah kita kerjakan dulu-dulu, maka tadi yang paling penting, duduk di mana kita, bergaul dengan siapa kita, berteman sama siapa kita. Kalau kemudian kita bergaul dulu, mungkin dulu nih kita bergaulnya sama, mohon maaf, sama orang yang nggak baik, itu bakal, kalau kita bergaulnya sama yang baik, yang nggak baiknya bakal hilang tuh, nggak bakal keinget-inget lagi. Jadi yang paling terpenting adalah ibu-ibu sekalian, kita untuk jika kemudian tidak mau mengingat-ingat masa lalu kita yang lama-lama lagi, maka buka lembaran baru, perbaiki diri kita dengan menjaga lingkungan, menjaga teman, duduk di mana. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, bergaul sama ustazah, sama ustadz, insya Allah kejadian yang dulu-dulu akan lupa. Dan insya Allah akan berhasil menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, yang kedua, perbanyak zikir, ya Bu. Perbanyak mengingat Allah. Dan yang kedua, yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan bersolawat hati kita akan menjadi tenang. Dan kita semuanya kalau sering banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Nawawi. Ya, Bu Dokter. udah kejawab ya Bu ya. Yang dulu jangan diinget-inget ya. Kok keinget banyak istighfar aja, minta ampun sama Allah. Udah abis ini kita lanjut lagi, kita bakal belajar ngaji sama guru kita. Kiai Munawir. 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 Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.